Halo teman-teman semua, selamat datang di seri kuliah online mengenai kajian budaya. Teman-teman, hari ini kita akan membahas yang agak berbeda dari sebelumnya, yang sedikit lebih santai sebelumnya, tentang film, tentang musik ya. Kali ini kita akan membahas yang lebih mendasar ya, mengenai identitas dan budaya. Nah, kalau kita bicara tentang identitas, maka kita harus bicara dulu tentang siapakah kita. Kita juga harus bicara tentang bagaimana budaya membentuk siapa kita, membentuk cara kita berpikir, cara kita bertindak, dan cara kita berinteraksi dengan dunia. Mari kita mulai. Nah, teman-teman pernah nggak bertanya-tanya, siapakah saya ini? Who am I? Ataukah apa yang membuat saya menjadi diri saya yang sekarang ini? Pertanyaan seperti itu kan sebenarnya sederhana, tapi saya yakin untuk menjawabnya teman-teman ada dalam situasi yang kompleks, karena nanti jawabannya juga pasti kompleks. Kok gitu? Ya, karena kita kan bukan hanya individu yang berdiri sendirian ya. Ada juga bagian dari jaringan sosial dan budaya dan sejarah yang lebih besar dari kita sebagai individu. Identitas kita itu tidak muncul begitu saja. Kita ini, saya, Anda, itu dibentuk oleh berbagai faktor, seperti tempat lahir, bahasa yang digunakan, makanan yang kita makan, cara kita berpakaian, nilai-nilai yang kita yakini, sampai pada teknologi yang kita gunakan setiap hari. Semua itu adalah bagian dari budaya yang menentukan siapa saya, siapa Anda, siapa kita. Nah, maaf. Budaya sebenarnya adalah pola makna yang menghubungkan antara diri kita dan orang lain. Misalnya jika teman-teman besar, lahir dan besar di Indonesia misalnya, pasti teman-teman akan merasa lebih nyaman berbicara dalam bahasa Indonesia. Pasti perut teman-teman akan lebih terbiasa mencerna nasi goreng atau sate. Atau pasti teman-teman kalau memang lahir dan besar di Indonesia punya nilai-nilai hidup, punya keyakinan atau belief, sistem nilai yang dipengaruhi oleh agama di mana teman-teman dibesarkan atau adat di mana tempat teman-teman besar gitu. Sebaliknya, seseorang yang lahir di Perancis, bahkan mungkin orang keturunan Indonesia asli tong-tong tapi lahirnya dan besar di Perancis, dia akan punya pengalaman budaya yang berbeda, sehingga makanannya dia, bahasanya dia, sistem berpikir, cara berpikir dia, sistem nilai dia pasti tentu akan berbeda, meskipun dia keturunan orang Indonesia dengan bapak ibu yang memang lahir di Indonesia. Nah, tapi budaya itu teman-teman bukan hanya soal kebangsaan. Kita juga punya identitas budaya yang jauh lebih spesifik, yaitu suku misalnya, budaya generasi misalnya, budaya digital, budaya kerja, dan sebagainya. Itu budaya-budaya yang lebih spesifik, dan kita tuh bisa hidup di berbagai budaya-budaya spesifik itu secara bersamaan. Saya orang Jogja hidup di kalangan masyarakat Jawa, tapi saya juga keturunan orang Sumatera Utara, Batak, dan saya kalau ke kampus juga hidup di budaya kampus, tapi ketika masuk ruang dosen menjadi budaya kerja, dan saya juga di kampung saya harus bicara dengan budaya generasi yang seusia dengan saya di kampung bertemannya. Dan saya juga main HP, sehingga saya juga WhatsAppan, saya juga lihat TikTok dan Instagram. Jadi saya juga masuk ke budaya digital. Jadi dalam waktu yang sama saya hidup di berbagai macam budaya
dengan identitas yang terpecah-pecah dari satu individu saya sendiri. Kompleks nggak tuh? Contohnya lagi, misalnya seorang anak muda yang tumbuh di era media sosial memiliki cara berpikir yang tentu akan sangat berbeda dibandingkan dengan kita atau orang tua mereka yang dibesarkan sejak lahir sampai paling nggak umur 17 tahun tanpa mengenal internet. Tapi pada saat yang sama, seorang anak muda itu juga harus tinggal bersama masyarakat yang lebih senior, di mana hidupnya di era jauh sebelum dia lahir. Jadi budaya itu, teman-teman, merupakan peta mental sebenarnya. Peta berpikir yang membantu kita memahami dunia. Nah, budaya mengajarkan kepada kita apa yang sebenarnya, yang kemudian nanti kita anggap sebagai, atau kita yakini sebagai yang benar dan yang tidak benar, yang layak dikejar dan tidak layak dikejar, yang baik dan tabu, yang normal dan tidak normal, yang sopan dan tidak sopan, bahkan yang penting dan tidak penting. Budaya membangun peta mental itu pada diri kita. Nah, pertanyaannya kan kemudian, identitas kita lalu bagaimana? Apakah identitas kita itu tetap solid, bulat, atau berubah-ubah? Dulu kita kan sering menganggap bahwa identitas itu bersifat tetap dan stabil. Jika Anda lahir dalam keluarga petani misalnya, maka besar kemungkinan Anda juga akan menjadi petani. Saya lahir di keluarga dosen atau guru, ayah saya, lalu nanti kemudian saya pasti akan jadi dosen juga. Atau jika Anda lahir di satu kebudayaan tertentu, misalnya lahir di kebudayaan Minangkabau, maka Anda akan tetap mempertahankan budaya itu seumur hidup. Itu kan pemahaman yang kita pahami dulu atau mungkin sampai sekarang. Tapi teman-teman, di era globalisasi dan digital seperti hari ini, identitas itu menjadi fluid, cair. Seperti yang saya katakan tadi, saya bisa hidup di beragam identitas yang berbeda-beda sesuai dengan konteks sosial di mana saya sedang ada di dalamnya. Bahkan untuk hitungan jam, 3 jam di kantor, saya hidup dalam budaya kerja yang sangat jauh berbeda dari 8 jam sebelumnya ketika saya hidup di rumah dengan budaya keluarga. Orang bisa berpindah dari satu negara ke negara lain, contohnya mempelajari budaya yang baru, atau kemudian mencoba menghibridkan, mencampurkan sehingga menciptakan identitas baru. Di dunia maya juga begitu. Bagaimana banyak orang bertemu dengan begitu banyak budaya sehingga dia seperti menciptakan identitas budaya yang baru gitu. Nah, pertanyaannya, apakah teman-teman merasa lebih menjadi diri sendiri itu di dunia nyata kita ini atau di media sosial? Pertanyaannya kan itu. Identitas teman-teman tuh lebih fix, cocok dengan diri teman-teman waktu teman-teman hidup di dunia yang real seperti hari ini, teman-teman, atau di dunia digital. Bayangkan seseorang yang di kehidupan nyatanya adalah seorang pemalu identitasnya, tapi di dunia digital dia bisa menjadi garang, ya, influencer yang percaya diri. Nah, ini kan menunjukkan bahwa identitas itu bukan sesuatu yang tetap, bukan sesuatu yang statis, diam, bulat, tapi terus berkembang dan berubah tergantung konteksnya. Nah, budaya memang hidup dalam dunia yang terus berubah. Globalisasi, internet, dan teknologi digital itu mengubah cara kita memahami budaya. Sekarang misalnya ya, kita bisa mengakses musik K-pop dari Korea itu dari Indonesia tanpa harus pergi ke Korea. 2 jam kemudian setelah mendengarkan musik K-pop, kita langsung berpindah menonton film Bollywood dari India. Dan pada saat itu kita seolah-olah mencerap segala nilai ideologi yang ada dalam film itu. Jadi orang India kita. Lalu beberapa waktu kemudian kita mau keluar rumah, kita menggunakan pakaian yang sedang tren fashion di Paris. Dan kurang beli topi, tinggal kita klik saja,
kita sudah bisa beli topi dari toko di Paris dan menjadi orang Prancis dengan topi itu. Jadi pada satu sisi, situasi globalisasi internet dan teknologi digital, kemajuan dan perubahan ini memperkaya pengalaman kita, karena kemudian kita bisa mengenal begitu banyak budaya dan identitas yang berbeda dari kita. Tapi di sisi yang lain, ini kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah budaya kita yang lokal akan bertahan? Atau kemudian budaya lokal di mana kita hidup justru akan tergeser akibat adanya budaya global. Misalnya saja, bahasa daerah lah contoh yang paling sederhana, bahasa Jawa kalau di tempat saya. Kan hari-hari ini kemudian semakin jarang digunakan oleh anak-anak muda, karena mereka lebih suka berbicara dalam bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris menjadi bahasa yang cukup gaul ya di internet. Atau bagaimana dengan kebiasaan membaca buku, kebiasaan melukis yang tergantikan oleh kenikmatan berkonten di video-video pendek di TikTok. Nah, jadi teman-teman, siapakah kita, siapakah saya dalam dunia yang terus berubah? Itu pertanyaan awal kita. Kompleks jawabannya, karena identitas kita dibentuk oleh begitu banyak budaya. Tapi karena dan kita hidup dalam budaya yang terus berkembang, berubah seiring waktu, dan itulah yang kemudian membuat menjadi semakin kompleks untuk mengerti siapakah kita di dunia yang terus berubah. Kalau bagi saya, mungkin saya salah. Saya adalah hasil dari berbagai pengaruh. Itu jawabannya. Ketika ditanya siapakah kamu, saya akan jawab, ya saya adalah hasil dari berbagai pengaruh. Dari keluarga, lingkungan, teknologi, hingga media sosial, dan semua itu bercampur dalam satu identitas yang nggak bisa didefinisikan akhirnya. Nah, itulah pembahasan kita hari ini. Semoga cukup berguna, dan bila ada kesalahan ataupun ada kekurangan silahkan tambahkan di kolom komentar. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana budaya itu sendiri bekerja, bagaimana budaya itu diciptakan, dipertahankan, atau diperebutkan dalam masyarakat. Terima kasih untuk hari ini. Tetap berpikir kritis.